Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini masih senantiasa memberikan kita semua nikmat, ya nikmat sehat, nikmat kesempatan, kemudian yang paling utama itu adalah nikmat iman dan juga Islam, yang dengannya kita bisa terus istiqomah di dalam menjalankan aturan-aturan dari Allah. Dan salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, dan semoga salawat kita tersampaikan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga kita termasuk umat-umat beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, kami mahasiswi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 IAIN Sultan Amir Gorontalo. Saya sendiri Solisti Ahmad. Saya Silawati. Dan saya Dina Nurjana. Di video kali ini kami akan sharing kepada teman-teman semua mengenai kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, yakni kisah seorang muslimah yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi, yaitu tentang kisah Maryam. Seperti apa kisah dari beliau? Kita mulai dulu dari kira-kira Kak Dina, siapakah sih sebenarnya sosok Maryam itu sendiri? Jadi Masya Allah, Maryam ini adalah sosok wanita yang sangat mulia, yang sangat hebat, dan wanita terbaik pada masanya. Dan salah satu wanita yang dijamin masuk surga setelah disebutkan bahwa ada 4 wanita, yaitu ada Siti Khadijah, Siti Fatimah, Asia, dan juga Maryam. Jadi mereka-mereka ini adalah wanita-wanita yang hebat dan mulia pada masanya. Dan kemudian Maryam, jadi Maryam ini adalah putri dari Imron dan Hana, bahkan disebut dan dalam Al-Quran disebutkan di dalam Quran surah Ali Imran dan juga dalam surah Maryam. Jadi Maryam ini salah satu wanita dan satu-satunya wanita yang disebutkan oleh Allah, bahkan nama surah dinamai dengan namanya, yaitu Maryam. Dan kisahnya juga diabadikan dalam Al-Quran. Dan kemudian nasabnya Maryam ini dia itu dari ayahnya dari Imran itu bersambung sampai Nabi Daud, dan dari ibunya Hana. Jadi ibunya ini adalah adik dari istri Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu adalah pamannya Siti Maryam. Ya, kemudian awalnya ini sebelum Maryam dilahirkan, jadi ayah dan ibu beliau ini adalah orang yang soleh pada masanya. Betul. Di antara umat Bani Israel pada masanya Nabi Zakaria. Jadi orang-orang yang sangat dimuliakan, terhormat, dan sangat soleh. Dan kala itu ibunya Maryam, jadi Hana dan Imran ini belum memiliki anak sampai mereka berdoa untuk dikaruniai seorang anak. Dan kemudian saat kabar gembira bahwa Hana telah mengandung Maryam, itu kemudian saat masih mengandung, Hana kemudian berdoa kepada Allah, bernazar kepada Allah bahwasanya dia mengatakan bahwa anak yang sedang dikandungnya ini dia menazar kepada Allah, bahkan dia akan jadikan anak yang berkhidmat kepada Allah dan menjaga Baitul Maqdis. Jadi Maryam sebelum lahir itu sudah ibunya sudah bernazar kepada Allah, dan Allah dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa itu adalah nazar yang kemudian Allah terima. Dan setelah lahir, sebelum lahir itu Maryam sudah kehilangan sosok ayahnya. Jadi Imran meninggal sebelum Maryam lahir. Jadi Maryam lahir itu dalam keadaan yatim. Dan kemudian saat beberapa tahun setelah Maryam semakin tumbuh, mungkin sekitar 6 tahun atau 7 tahun, kemudian karena Hana sudah bernazar kepada Allah untuk menjadikan Maryam ini adalah anak yang nantinya akan berkhidmat di Baitul Maqdis. Jadi dia mengantarkan kepada orang-orang alim di Baitul Maqdis, dan salah satunya itu adalah Nabi Zakaria di situ. Jadi Hana memenuhi janjinya atau nazarnya kepada Allah pada masa itu. Dan kemudian bahkan pada saat Maryam datang, itu orang-orang alim di Baitul Maqdis termasuk Nabi Zakaria memperebutkan siapa yang akan menjadi wali dari Maryam ini. Jadi kemudian mereka mengundi, saking mulianya, dan orang tuanya juga orang yang mulia dan terhormat, banyak yang ingin menjadi wali dari Maryam. Dan akhirnya mereka mengundi,
dan alhamdulillah Maryam tetap menjadi anak wali dari pamannya sendiri, Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria yang kemudian menjadi wali dan menjaga Maryam. Dan kemudian Maryam diberikan tempat satu ruangan atau apa namanya? Tempat tinggal. Iya, tempat tinggal satu ruangan di mana ia selalu beribadah. Jadi di situ tempat beribadah kepada Allah, dan di situ Nabi Zakaria hanya bertugas untuk mengantarkan makanan kepada Maryam. Jadi Maryam ini selama hidupnya dari kecil beranjak ke remaja sampai dewasa, dia hanya disibukkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Masya Allah, beribadah kepada Allah dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan itu, dan pada saat Nabi Zakaria datang untuk menjumpai Maryam untuk membawakan makanan, Nabi Zakaria itu menemui bahwa Maryam sudah ada makanan di sisinya, dan saat Nabi Zakaria menanyakan dari mana asalnya makanan ini, Maryam menjawab bahwa itu adalah dari Allah. Jadi Masya Allah, salah satu karunia atau karomah yang kemudian didapatkan Maryam. Dan karena sering mendapati hal itu, Nabi Zakaria pun bingung, dan itu menanyakan kepada Maryam ya, seperti tadi menanyakan kepada Maryam bahwa itu dari sisi Allah. Jadi salah satu kisah Maryam yang diabadikan dalam Quran ini yakni dalam Quran surah Ali Imran ayat 42 dan 43, di mana di situ Allah mengatakan yang artinya, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jadi Maryam ini sangat istiqomah dalam beribadah kepada Allah, sampai pada satu saat Maryam pergi keluar dan malaikat Jibril menjumpai Maryam, dan di situ malaikat Jibril datang dalam wujud malaikat, dan di situ Maryam kaget, dan Maryam berdoa dan bertanya kepada Jibril, dan Jibril mengatakan bahwa sesungguhnya dia datang hanya untuk menyampaikan tugas dari Tuhannya, yakni memberi Maryam anak laki-laki. Dan di situ Maryam menjawab, bagaimana bisa aku memiliki anak laki-laki sedangkan tidak ada seorang pun laki-laki yang menyentuhku, dan aku juga bukan pezina. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Dan kemudian malaikat Jibril pun berkata bahwa itu mudah bagi Allah yang berkehendak. Itu ya Kak Dina, bagaimana sosok seorang Maryam itu, yang beliau berasal dari keluarga yang terhormat, yang taat ibadah juga. Kan tetapi di dalam Quran surah Maryam juga diabadikan bagaimana beliau ini seorang yang taat ibadah, seorang yang muslimah yang solihah, kan tetapi beliau pada suatu ketika mendapatkan ujian dari Allah ya, mendapatkan cobaan dari Allah, yaitu dikaruniakannya beliau seorang anak, yaitu Nabi Isa, yang kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Isa ini lahir tanpa seorang ayah. Yang di sini terjadi banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dilemparkan dari kaum Yahudi ya, dari kaumnya beliau ya, Bani Israel, kepada Maryam sendiri ya. Mereka mengatakan bagaimana bisa seorang perempuan yang tidak punya suami bisa mengandung anak, ya kan? Nah, maka di sini diabadikan di dalam Quran surah Maryam bahwasanya Maryam ini ketika mengandung ya sosok Nabi Isa atau mengandung Nabi Isa, itu beliau mengasingkan diri, Kak Dina. Beliau mengasingkan diri karena tidak sanggup ya menerima cacian-cacian, tidak menerima tuduhan-tuduhan dari kaumnya. Beliau mengasingkan diri di tempat yang jauh. Ya, di sini di dalam Quran surah Maryam ayat 22, saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Yang artinya, maka dia atau Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Jadi pada saat mengandung Nabi Isa, Maryam ini mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Nah, kemudian berlanjut lagi ya ayat ini, di ayat berikutnya, yaitu berbicara tentang kelahiran dari Nabi Isa itu sendiri, yang dimana pada saat ini Maryam diketahui sebagai wanita muslimah yang kuat, yang Masya Allah keimanannya tidak diragukan lagi. Kan tetapi pada saat ini ketika mau melahirkan Nabi Isa, beliau sempat mengeluh, sempat merasakan sakit, bahwa ini adalah titik terendah di dalam hidupnya beliau.
Sini diabadikan juga di dalam Al-Quran ayat 23, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Beliau berkata, wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan lagi dilupakan. Ayat ini menggambarkan bahwasanya Maryam ini dalam keadaan paling terendah, bahkan dia sudah sampai mengeluarkan kata-kata seperti ini. Akan tetapi di saat yang bersamaan, Jibril berkata kepadanya bahwasanya janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma muda yang masak kepadamu. Jadi ini adalah ayat tentang rentetan ya, kisah dari Maryam ketika mengandung seorang Nabi Isa. Nah, tentunya kisahnya dari beliau ini tidak berhenti sampai di situ. Struggle atau tantangan-tantangan yang dialami oleh Maryam ini berlanjut sampai ketika Nabi Isa itu lahir. Oke, jadi tentunya struggle atau tantangan yang dialami oleh Maryam ini tidak berhenti pada saat beliau mengandung, akan tetapi berlanjut juga pada saat beliau melahirkan Nabi Isa ini. Ketika Nabi Isa lahir, di dalam surat Maryam juga diceritakan secara runtut, tepatnya di ayat 27, yang artinya kemudian Maryam membawanya, bayi itu atau Isa, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka atau kaumnya itu berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Karena Maryam ini sudahlah tidak punya suami, atau wanita yang tidak bersuami tapi sudah punya anak, sudah membawa anak, sudah menggendong anak. Jadi ini adalah pertanyaan yang tuduhan yang dilakukan kepada Maryam oleh kaumnya, yaitu kaum Yahudi. Kemudian Maryam yang sudah bernazar untuk tidak bicara atau ngomong dengan orang lain, beliau langsung memberikan isyarat kepada kaumnya bahwa beliau menunjuk kepada Nabi Isa, dan kemudian kaumnya berkata, bagaimana bisa atau bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buaya. Kemudian pada saat itu Nabi Isa dengan mukjizatnya ya, bisa diberikan kemampuan oleh Allah bisa berbicara ketika masih bayi. Beliau menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi jawaban ini seakan-akan membuat kaumnya Nabi Isa, membuat kaumnya Maryam itu skakmat. Kalau bahasa sekarang itu skakmat, karena seorang bayi ini atau Nabi Isa bisa berbicara, bisa mengeluarkan kata-kata seperti tadi. Kemudian berlanjut lagi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi inilah Nabi Isa yang yang mengatakan ya perkataan yang benar kepada kaumnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaumnya. Jadi bukan Maryam yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaumnya, Nabi Isa sendiri yang menjawab. Nabi Isa sendiri yang menjawab dengan keajaiban atau mujizat dari Allah. Jadi Masya Allah, sangat luar biasa ya tantangan yang dilewati oleh Maryam pada saat beliau mengandung, kemudian saat melahirkan pun. Jadi seperti itu tantangan-tantangan yang dilewati oleh beliau. Nah, selanjutnya kira-kira Kak Susi, gimana sih hikmah atau ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Maryam ini? Oke, jadi Maryam ini adalah salah satu wanita pilihan Allah SWT yang sangat Allah muliakan sekali. Bahkan beliau dari lahir sampai wafatnya saja Allah jaga, bahkan Allah muliakan sekali. Jadi beliau ini wanita yang sangat sabar dan ikhlas dengan ujian ataupun cobaan yang Allah berikan kepada Maryam ini. Dan bahkan beliau menjaga sekali kehormatan ataupun kesuciannya dari ajnabi. Bahkan beliau juga selalu beribadah
bahkan tidak akan pernah putus beribadahnya kepada Allah Insya Subhanahu wa Allah. taala. Itu jadi Masya Allah sekali Maryam ini dalam beribadahnya, dan bahkan beliau selalu menaati perintah Allah dan menghindari larangan apa yang Allah telah larang. Ya, teman-teman, itulah ya sedikit sharing-sharing kisah tentang Maryam dari kita bertiga. Iya. Semoga bisa menambah inspirasi kepada teman-teman semua, khususnya muslimah-muslimah. Ya, dimana muslimah-muslimah sekarang sudah keluar dari fitrahnya sebagai muslimah. Banyak dan yang tidak menjaga kemuliaannya lagi, kehormatannya. kehormatannya, dan sudah tidak malu menampakkan dirinya kemudian di berbagai macam media. Jadi semoga kisah Maryam ini dapat sangat menginspirasi kita dan bermanfaat, menambah wawasan kita serta ketaatan kita kepada Allah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Mohon maaf apabila video kami ada salah kata dan perbuatan dalam membuat video ini. Kami mohon maaf. Jadi kami akhiri saja ya. Ya, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.